Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah tentang orang tidak pernah salat dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Kisah ini memang terdengar sangat mengganjal di telinga kita, di mana ternyata ada orang-orang yang sama sekali tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan mereka ke dalam surga. Namun ada juga kisah orang-orang yang rajin sholat, rajin sodakoh, rajin puasa, rajin beribadah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala malah memasukkan mereka ke dalam neraka. Kisah ini menjadi bukti kalau amal ibadah seseorang tidak menjamin dirinya bisa masuk ke dalam surga. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memutuskan nasib para hamba-hambanya dengan rahmatnya di akhirat kelak. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu mengetahui perilaku dan hati para hamba-hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Tanya beberapa sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini kita bisa tahu kalau amalan seseorang bukanlah sebab ia masuk surga. Namun amalan bisa menjadi sebab tingginya derajat seseorang di surga. Seseorang bisa masuk surga adalah karena sebab rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kisah orang yang tidak pernah sholat tapi masuk surga. Tetapi orang-orang yang rajin sholat malah diazab masuk neraka. Kisah Amru bin Sabit, pria yang tidak pernah sholat tetapi dijamin Rasulullah masuk surga. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang yang bernama Amru bin Sabit. Ia juga dikenal dengan nama Usairim dari Bani Abdul Asyal. Awalnya ia dulunya menolak untuk memeluk agama Islam karena kaumnya. Pada suatu hari Islam telah menyebar luas di kota Yasrib atau Madinah di bawah kepemimpinan Mus'ab bin Umair dan Asad bin Zuroroh. Banyak kaum Bani Abdul Asyal baik pria maupun wanita yang masuk Islam, termasuk di dalamnya kabilah Aus yang waktu itu di bawah pimpinan Sa'ad bin Mu'az. Semua telah memeluk agama Islam kecuali hanya seseorang yang belum mau, yaitu Amru bin Sabit. Pada tahun 3 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 625 Masehi, pada suatu hari Amru bin Sabit mencari keberadaan Sa'ad bin Mu'az, namun tidak ketemu dan didapati info kalau Sa'ad dan kaumnya umat Islam tengah ikut berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud. Mendapati informasi demikian, jiwa Amru bin Sabit mulai tumbuh benih cinta terhadap Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memberikan benih-benih hidayah dalam hatinya. Pada waktu itu juga ia mendeklarasikan dirinya memeluk agama Islam. Kemudian ia mengambil tombak pedang dan peralatan perangnya. Kemudian pergilah Amru bin Sabit menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam di perang Uhud untuk bergabung ikut perang dengan menunggangi kuda. Sesampainya di Uhud, orang-orang Islam di sana bertanya kepada Amru, kamu datang kemari untuk apa, wahai Amru? Amru bin Sabit lantas menjawab, sungguh sebenarnya aku sudah beriman. Di saat itulah kemudian Amru bin Sabit ikut dalam pertempuran perang Badar bersama Rasulullah dan pasukan Muslim. Namun dalam perang itu Amru mengalami luka-luka yang cukup serius. Setelah peperangan usai, beberapa kaum muslimin dari Bani Abdul Asyal mencari para korban perang yang telah gugur syahid. Dan tiba-tiba mereka menjumpai sosok Amru bin Sabit yang menjadi korban perang tidak berdaya. Mereka lalu bertanya kepada Amru, Amru, untuk apa kamu datang kemari? Apakah dirimu ingin berperang demi kaummu atau mau memeluk masuk agama Islam? Dalam kondisi sekarat Amru menjawab, karena rasa cintaku kepada agama Islam, diriku sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan diriku sudah masuk agama Islam. Kemudian aku ambil pedangku. Lalu aku maju bersama Rasulullah dan diriku berperang sampai aku terkena serangan jantung. Amru bin Sabit lalu melanjutkan perkataannya, jika diriku mati, maka harta aku kuberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dipakainya sesuai dengan yang diinginkannya. Tidak begitu lama kemudian Amru bin Sabit akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dan wafat meninggal dunia. Setelah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar adanya kisah Amru bin Sabit dan berkata, sesungguhnya dia adalah termasuk penghuni surga. Lalu ada seseorang yang mengatakan bahwa Amru bin Sabit belum pernah melaksanakan sholat sama sekali. Dari sinilah kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan sedikit dan pahala banyak. Kisah ahli ibadah rajin sholat tapi masuk neraka. Selain kisah di atas ada kisah aneh tapi nyata, yaitu adanya seorang yang rajin sholat dan beramal baik, tapi malah Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ke dalam api neraka.
Dahulu kala ada seorang wanita muslim yang sangat rajin beribadah. Di antara ibadah yang ia lakukan adalah gemar melakukan salat malam, dan di waktu siangnya gemar melakukan ibadah puasa. Tidak cukup itu saja, wanita itu juga suka berbuat kebaikan dengan bersedekah. Namun di balik amal kebaikannya itu ia memiliki sebuah perbuatan buruk, yaitu ia suka berbuat buruk dan menyakiti tetangganya sendiri. Kisah wanita ahli ibadah itu lantas disampaikan para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada kebaikan padanya, dia adalah termasuk penghuni neraka." Kemudian para sahabat menyampaikan kisah wanita lainnya, di mana ada seorang wanita yang cuma mengerjakan sholat 5 waktu saja, bersedekah sedikit potongan keju, tapi ia memiliki akhlak yang mulia, yaitu tidak pernah menyakiti salah seorang pun. Dari kisah ini, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia adalah seorang penghuni surga. Model wanita pertama yang suka menyakiti tetangganya adalah golongan ahli ibadah yang kelak akan Allah masukkan ke dalam neraka yang sangat panas dan mengerikan. Begitu pentingnya bagi seorang muslim agar selalu menjaga sikapnya. Jangan sampai perbuatan buruk yang kadang dianggap sepele bisa saja menjebloskan seseorang ke dalam neraka. Adapun model wanita kedua tentu akan sangat beruntung sekali, meskipun hanya beribadah secara pas-pasan, beramal ala kadarnya, tetapi karena akhlak mulianya bisa menjadikan sebab ia menjadi penghuni surga yang penuh dengan kenikmatan. Dari kisah di atas, bukan berarti kita tidak usah beribadah atau beramal banyak, tetapi hanya untuk evaluasi diri kita sendiri agar selalu beramal kebaikan dan menghindari setiap amal keburukan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memasukkan para hamba-hambanya ke dalam surga dengan rahmatnya, jadi amal ibadah seseorang tidak bisa menjadi jaminan ia masuk ke dalam surga. Tetapi amal ibadah bisa menjadikan sebab kita memperoleh derajat yang tinggi di surga. Karena jelas amal ibadah seseorang tidak akan bisa ditukar dengan kenikmatan surga. Amal ibadah seseorang selama 80 tahun misalnya tentu tidak sebanding dan tidak bisa ditebus dengan nikmat surga yang abadi selamanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.